Dan saking buru-burunya, apalagi pikiran bercampur aduk, pas mau belok ada putar balik begitu untuk masuk ke lorongnya temannya, dihantam mobil lagi lari kencang, yang juga buru-buru waktu itu. Terlempar ini anak, jarak hampir 2 meter, sepedanya terlempar, diangkut cepat sama yang menabrak yang buru-buru. Pukul 7 pagi saudara, mungkin dia kejar jadwal penerbangan atau apa, Allah alam. Saya dibawa ke rumah sakit, Ustaz. Saya tidak sadar. Hingga kemudian, Ustaz, orang tersebut yang menabrak saya menunggui saya sampai saya sadar. Saya sampai dioperasi, Ustaz. Saya tidak sadar bahwa saya dioperasi. Temannya yang tadi penjual nasi kuning itu, karena ketika terlempar HP-nya, dia banyak sekali miskolnya, ditelepon oleh orang itu, disuruh datang ke rumah sakit. Datang dan cerita. Singkat cerita, ikhwas sekalian, tahukah Anda musibah itulah yang menyelesaikan masalah. Datanglah calon mertua di hari ke-30 bersama istrinya menjenguknya di rumah sakit dalam keadaan kepala masih diperban, Ustaz, didatangi, penglihatan masih kabur kami. Calon mertua menangis melihat keadaan saya. Yang menabrak saya menceritakan kejadiannya. Ketika ditanya kenapa naik sepeda, penjual nasi kuning temannya cerita sama calon mertuanya, Pak, dia yang datangi saya, dia minta untuk buka cabang saya, dia jual motornya, ini temanku Pak, dan dia paksa saya, itu kan kau bikin nasi kuning, bikin muka banyak-banyak supaya saya jual juga dekat-dekat tempatnya orang ramai di situ. Makanya dia naik sepeda, Pak. Menangis calon mertua, apalagi istrinya. Subhanallah, ikhwan. Kalau Allah mau, Allah yang punya cara. Luluh hati sang mertua. Padahal awalnya kata mertua ini kepada temannya yang jadi bos nasi kuningnya, dia katakan, saya hampir curiga sama ini anak, jangan-jangan dia cuma main-main mau datangi anak saya. Kenapa 3 bulan tidak pernah ada kontak-kontaknya? Sampai terakhirnya kemudian dia katakan, yang seperti ini yang saya mau kasih jadi menantu. Keesokan harinya, selesai ini 3 bulan, anak ini sudah mulai sadar. Datang calon mertua dengan putrinya, dengan KUA di rumah sakit. Anak ini masih terbaring. Lalu dia katakan, nak, bisa kita telepon orang tua tak? Kenapa Pak? Saya mau bicara. Apa yang pertama kali keluar dari mulutnya ini anak yang kecelakaan? Belum cukup uang pandaiku, masih kurang 20 juta. Menangis ini calon mertua. Menangis juga ini anak. Bayangkan, nak, bisa kita telepon orang tua tak? Saya mau bicara. Dia bilang, belum cukup uang pandaiku, Bapak. Bayangkan. Menangis ini. Lalu dia tepuk pundaknya ini anak, dia sapu-sapu, dia bilang, jangan pikir itu dulu, nak. Nah, kasih bicara ke orang tua. Ditelepon orang tuanya. Yang sudah tahu, orang tuanya sudah tahu bahwa anak ini bicara. Ngobrol hingga pada akhir kemudian calon mertua mengatakan, Pak, boleh tidak kami nikahkan saja ini anak tak dulu akad?
Nanti walimahnya kita atur kalau sudah sembuh. Bapaknya yang di seberang sana yang hanya petani mengatakan, kalau itu memang yang terbaik Pak. Karena memang selama ini anak saya sering cerita bahwa dia sedang mengumpulkan uang panainya. Kami hanya bisa bantu doa di kampung. Apalah daya kami untuk naik ke Makassar saja harus hitung-hitung Pak. Kata ayah, untuk naik ke Makassar saja harus hitung-hitung. Orang Luwu kodong dek, orang Luwu. Untuk naik ke Makassar itu wajar dek. Dari Luwu itu dek 12 jam. Saya ke Masamba dulu 12 jam naik bis. Apa yang terjadi? Ikhwan, kata calon mertuanya, jangan pikir itu. Dinikahkan di situ. Ini calon mertuanya ada kawan. Apa yang terjadi ikhwas sekalian? Berapa maharnya? 55 juta. Uang kerja kerasnya, hasil keringatnya. Apa yang terjadi? Ketika mau akad, kaget yang tabrak. Datang. Ini proses dalam kamar orang sakit. Yang bilang, ada apa ini? Dijelaskan oleh calon mertua, ini kami mau akadkan dia dengan putri kami. Cerita. Ya Allah, mohon maaf Pak, saya mau menanggung pernikahan anak ini. Saya sudah berniat anak ini anak baik Pak, dan saya yang salah waktu itu buru-buru. Mohon diterima Pak apa adanya. Ini cek 100 juta rupiah. Dia bilang ini ikhwah waktu cerita saya, Ustaz, 1 lembar ji Ustaz. Nah waktu saya bawa ke bank Ustaz, begini Ustaz, berplastik-plastik saya bawa. Nah cuma 5 juta Ustaz, uang 2.000, uang 5.000, bayangkan ya Allah. 1 lembar Ustaz, 100 juta. Dia bilang, 1 lembar Ustaz, 100 juta. Nah saya waktu cicil uang, saya waktu tabung uang ke bank, kalau ada lagi uang tak 5 juta Ustaz, saya bawa lagi pakai kantong plastik, saya diketawai sama pegawai bank. Sampai-sampai saya disini, kenapa selalu uang 2.000, uang 5.000 deh. Nah itu dia, mau dia apa? Nikah dengan mahar 55 juta hasil kerja keras, dimudahkan pernikahannya, dia didatangi di rumah sakit. Mertuanya yang telepon orang tuanya tidak perlu ke sana. Mertuanya akan atur bagaimana kapan walimahnya. Dan datang orang yang tabrak tiba-tiba tidak tahu, bilang ini anak mau menikah, makanya dia buru-buru. Dan sudah tahu dari awal ini anak memang baik sekali Pak, saya yang salah begini. Kita abek Pak, mohon diterima. Saya sudah niatkan dari awal, 100 juta sudah disiapkan biaya rumah sakit itu. Allah tidak akan sia-siakan motor pertama yang dijual teman-teman. Karena itu bukti pengorbanan bahwa Anda serius. Pengorbanan pertama, dia tidak punya apa-apa, motor yang paling berharga, yang mana Makassar ini. Siapa yang mau naik sepeda ke kampus? Turunkan sedikit egomu kawan-kawan. Gengsimu terlalu tinggi, tapi uang panai kau malah. Pengecut bos. Kau malu bikin usaha, kau malu jaga nasi kuning, kau malu jualan gamis, hanya karena takut dilihat teman-temanmu. Apalagi naik sepeda ke kampus, gak banget gitu. Turunkan egomu. Gaya makan di luar terus, malas puasa, tahajud tak pernah. Dikasih tahu 75 juta, mahalnya mempanai. Di mana kau letakkan kebesaran Allah di hatimu teman-teman? Di mana kau letakkan maha kuasanya Allah di hatimu? Karena mahar itu perintah Allah.
Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Sadaqat, sodak, as-sadaq, mahar. Dan berikanlah pada wanita mahar, as-sadaq, semampu dan sebaik-baik usahamu, sesuai dengan kemampuanmu. Dan kemampuan itu hasil usaha yang maksimal, teman-teman. Tapi lihat ujung ayatnya Allah. فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Kata Allah, ketika Allah mengatakan wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, berikanlah kepada wanita-wanita tersebut maharnya. Secara sukarela sesuai kemampuanmu. Dan kemampuan itu adalah hasil usaha maksimal. Bukan kemauan kata Allah, tapi kemampuan. Bedakan kemauan dan kemampuan, teman-teman. Kemauan ya semaumu, kemampuan ya semampu dirimu. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Lalu kata Allah dalam ujung ayatnya, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Kalau dia nanti rela, ketika dia sudah berikan kepadamu mahar itu, kau sudah berikan kepadanya mahar tersebut, dan dia rela agar kemudian mahar itu, padahal mahar itu hak mutlak wanita 100%. Anda nggak punya hak di situ. Kalau Anda sudah kasih, dia yang dapat itu. Rumah, maharnya rumah, dia yang punya. Anda nggak punya hak lagi. Maharnya apa? Anda nggak punya hak lagi. Mahar, kata para ulama, hak mutlak wanita. Mahar adalah hak mutlak seorang wanita. Tidak boleh diganggu-gugat. Setelah Anda berikan, dia yang punya hak. Mau diapakan uang itu? Karena yang Anda ambil dari mereka juga semuanya. Berpindah tanggung jawab seorang orang tua ke Anda, semuanya. Pengasuhan orang tua pindah ke Anda, semuanya. Ketaatan pada Anda lebih diutamakan daripada ketaatan pada orang tua setelah Anda menikah. Bagi perempuan, ketaatan pada suami diikatkan oleh Allah sebagai keridhaan, kecuali kalau ada yang kemudian melanggar syariat Allah. Maka semua berpindah. Makanya Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan Allah ambil dari kalian janji yang berat, janji yang ikatan yang kuat. Apa itu? Akadmu. Bayangkan, kita pernah coba di tablik akbar di Geria Fajar Mas. Masih ingat? Berapa detik untuk akad? Berapa detik? Kita pasangkan stopwatch. Saya coba satu orang sini, saya jadi walinya, Anda jadi calon menantunya. Kita coba akad mulai dari awal. Saya nikahkan Anda dengan anak saya Fulana bintu Fulan dengan mahar yang sekian, tunai karena Allah. Lalu dia katakan saya terima nikahnya. Bayangkan cuma 16 detik, yang haram 100% berubah jadi halal 100%. Masuklah tanggung jawab itu kepada Anda. Itulah kenapa ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah. Mahar itu tidak main-main. Lalu Allah katakan dalam akhir ayat tadi, dalam An-Nisa ayat 4, kata Allah, berikanlah kepada wanita itu maharnya sesuai kemampuan Anda secara ikhlas. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Nanti kalau mahar itu kemudian dipakai dengan ikhlas dan ridho oleh wanita tersebut yang sudah menjadi istrimu, dia berikan kepadamu untuk dipakai bersama dalam hidup,
maka makanlah dengan tenang dan nyaman. Gunakanlah dengan tenang dan nyaman. Fakuluhu hani'an mari'a, kata Allah. Pakailah mahar itu. Coba lihat ikhwan, berapa banyak para akhwat kita yang solehah, yang ketika Anda berikan mahar, Masya Allah, rela cincin pernikahannya, gelang pernikahannya, emas pernikahannya, Kak jual mie, kita pakai bayar utang. Kak jual mie, selesaikan kuliah tak, Kak jual. Setelah itu banyak yang seperti itu. Itu ayat Allah, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Kalau wanita-wanita tersebut ridha, rela, ikhlas, mengikhlaskan maharnya, maka gunakanlah mahar itu. Pakailah secara bersama untuk kebaikan-kebaikan. Luas sekali dimuliakan oleh Allah. Rasulullah menikahi Khadijah di usia 25 tahun. Maharnya 500 dirham, 20 ekor onta. Padahal dia tonsem pegawainya. Ada bos minta pegawainya untuk nikahi lewat orang kedua. Disampaikan pada Rasulullah bahwa dia, Khadijah ini yang punya perdagangan ini, yang wanita terkaya ketika itu, yang menitipkan dagangannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baru pulang dari berdagang, baru selesai dari berdagang di Syam. Dan dulu tidak pakai pesawat teman-teman, tidak ada pesawat dulu. Baru selesai dari berdagang di Syam, Rasulullah pulang, lalu mendapatkan tawaran itu dari seorang pegawai yang lainnya, Khadijah, bahwa Khadijah ingin menikahinya. Wanita terkaya terpandang, berapa orang yang ingin menikahinya ketika itu? Dia seorang janda, kaya raya. Ikhwas kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak mengatakan, "Lah, kan kau yang mau. Urus pipa neng." Coba lihat. Dipinang oleh bosnya. Kan mestinya Rasulullah bisa mengatakan, nah, kalau kau yang mau nikahi saya ini kan, saya yang muda, saya yang masih perjaka, kau kan sudah janda. Mestinya kan bisa sekali Rasul mengatakan seperti itu. Ya silakan urus. Kalau begitu kau yang urus semua, saya tinggal datang, akad selesai, kau jadi istriku. Tapi lihat mentalnya seorang Nabi Muhammad SAW. Bukan mental-mental pengemis teman-teman. Bukan mental-mental terima jadi. Bukan mental-mental lelaki tapi kemudian mentalnya kayak perempuan. Bukan. Rijal, kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Dengarkan ini ayat An-Nisa lagi-lagi, ayat 34. Tadi masalah sedekah, masalah sodak, mahar diatur dalam An-Nisa, surah perempuan, ayat 4. Sekarang masalah siapa yang bertanggung jawab untuk masalah pernikahan ini diatur dalam An-Nisa juga, surah perempuan, ayat 34. Kata Allah, Rijal, laki-laki, cowok. Mohon maaf, dalam berbagai bahasa Arab kata yang digunakan Allah untuk menunjukkan laki-laki itu dengan dua bahasa. Ada az-zakar, laki-laki juga artinya. Al-unsa pasangannya, perempuan. Tapi ada ar-rijal dan ada an-nisa yang juga sama artinya, laki-laki dan perempuan. Jadi mohon maaf teman-teman, az-zakar itu sekedar jenis kelaminnya, sekedar sifatnya, oh laki-laki ki. Tapi kalau ar-rijal, kepribadiannya, sikapnya rijal. Dan semua rijal zakar, tapi tidak semua zakar rijal. Semua laki-laki rijal, sikapnya ini pasti sudah masuk zakar, pasti jenis kelaminnya itu.
Tapi tidak semua yang laki-laki rijal. Rijal itu apa kata Allah? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin bagi laki-laki. Allah tidak katakan az-zakar, padahal dalam banyak ayat Allah menyebutkan zakar. Walidzakari mislu hadzil unsayain. Kata Allah juga, walidzakar, dan bagi laki-laki mislu hadzil unsayain. Warisannya seperti dua orang perempuan. Jadi warisannya laki-laki setengahnya perempuan, satunya laki-laki setengah perempuan. Tapi masalah sikap, dengarkan teman-teman, nikah ke masjid, rijalul la tulhihim tijarah wala bai' tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak disibukkan, la tulhihim tijarah, perdagangan, wala bai', jual belinya, an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari sholat berjamaah ke masjid. Kalau ada laki-laki sukanya sholat di rumah, malas ke masjid, solehah. Hati-hati. Faham? Sekarang lihat ayatnya. Allah tidak katakan unsa ketika masalah pernikahan. Allah katakan ketika masalah uang panai, uang mahar, wa atun nisa, berikan pada wanita, bukan sekedar perempuan. Sama dengan Allah mengatakan ar-rijal, lelaki, lelaki, bukan sekedar cowok. Hati-hati. Karena Allah juga katakan az-zakar pada harta warisan. Karena Anda tidak buat apa-apa toh. Kalau warisan kan Anda gunakan, Allah gunakan kata az-zakar, waliz-zakar, dan bagi satu laki-laki mithlu hadzil unsayain, seperti dua orang perempuan. Kan Anda nggak bikin apa-apa toh kalau dapat warisan toh. Dan di perjuanganmu toh, meninggal orang tuamu dapat. Betul? Jawab, ngerti nggak? Betul? Kalau warisan Allah gunakan kata zakar, hanya sekedar cowok. Terima jadi warisan satu orang laki-laki seperti dua orang perempuan. Nggak ada usaha, nggak harus jual motor, nggak harus nangis-nangis dalam tahajud. Warisan meninggal orang tua dapat gratisan. Makanya lihat, Anda ini rijal atau sekedar zakar? Kamu itu rijal, laki-laki, lelaki, atau sekedar jenis kelaminmu cowok?